merge. Mail merge adalah alat yang berguna yang memungkinkan Anda untuk menghasilkan beberapa surat, label, amplop, tag nama, dan lainnya menggunakan informasi yang disimpan dalam daftar, database, atau spreadsheet. Selain itu, kita juga dapat membuat sertifikat ataupun surat undangan dengan daftar nama yang banyak. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi untuk mengetik beberapa surat. Ketika memanfaatkan mail merge, kita dapat memerlukan dokumen Word dan daftar penerima yang biasanya sebuah workbook atau Excel. Excel di sini difungsikan untuk tempat penyimpanan daftar nama yang nantinya akan kita buat. Cara menggunakannya, tentu saja ini buka Microsoft Word. Sebelumnya kita buat dulu dokumen yang akan kita buat, dan ini adalah cara untuk mengisi daftar namanya secara otomatis ya. Yang pertama, buka dokumen Word yang ada atau buat yang baru. Di tab mailing, kita klik perintah start mail merge dan pilih step by step mail merge wizard dari menu drop down. Panel mail merge akan muncul dan membimbing melalui 6 langkah utama untuk menyelesaikan penggabungan. Nah, ini adalah contoh untuk membuat formulir. Di dalam menu mailing, klik start mail merge. Ada pilihannya ya, letter, email message, envelope, label, directory. Nah, lalu kita klik step by step mail merge wizard. Yang step pertama, dari jendela mail merge, sisi kanan jendela Word, pilih jenis dokumen yang ingin dibuat. Dalam contoh kita akan pilih letter. Kemudian klik next, starting dokumen untuk bergerak ke step 2. Lalu pilih use the current document, kemudian klik next, select recipients untuk beralih ke step 3. Lalu step 3-nya sekarang kalian memasukkan daftar alamat sehingga Word secara otomatis dapat menempatkan setiap alamat ke dalam dokumen. List bisa berada pada file yang sudah ada seperti buku kerja Excel, atau Anda dapat mengetik list alamat baru dari dalam wizard mail merge. Pilih use an existing list, kemudian klik browse untuk memilih file. Ini yang pertama ya. Yang kedua, cari file Anda, kemudian klik open. Jika list alamat ada dalam buku kerja Excel, pilih worksheet. Jadi kan di Excel itu ada pilihannya ya, sheet berapa kalian menyimpan daftarnya. Lalu klik OK. Dalam kotak dialog terlihat daftar namanya, nama, titelnya, alamat. Anda akan disuruh mencentang nama-nama yang akan dipilih. Oke. Lalu setelah selesai klik OK, klik next, write your letter untuk beralih ke step 4. Nah, di sini tempatkan di titik penyisipan. Jadi terserah mau disisipin di mana, sesuai kebutuhan kalian. Lalu pilih salah satu opsi placeholder. Dalam contoh kita akan pilih address block tuh. Di sini address block ya. Lalu tergantung pada pilihan Anda, sebuah kotak dialog akan muncul dengan berbagai pilihan sesuai dengan selera. Pilih opsi yang diinginkan, lalu klik OK. Sebuah placeholder akan muncul dalam dokumen Anda. Tambahkan placeholder lain yang Anda inginkan. Dalam contoh kita akan menambahkan sebuah placeholder greeting line. Setelah kalian muncul nih ya di address box, terus nanti kita enter, kita pilih lagi yang lain. Contohnya di sini kan greeting line. Lalu setelah itu kalian klik next dan preview your letter untuk melihat suratnya. Nah, lalu kita bisa lihat ya preview suratnya untuk memastikan informasi dari daftar penerima muncul dengan benar dalam surat itu. Jadi kalian kalau memang namanya yang sudah disimpan itu sudah keluar, itu tandanya sudah benar dan bisa dipilih klik ke kanan kiri di resipien 1, 2, 3 dan sebagainya.
Jika data sudah benar, lalu klik next, complete the merge untuk beralih ke step 6. Step 6, klik print untuk mencetak surat. Sebuah kotak dialog akan muncul. Lalu kalian akan cek data-data kalian apakah sudah benar dan pastikan lagi. Kalau memang masih ada data-data yang salah, bisa klik edit individual letter. Itu digunakan jika ada kata-kata yang salah atau huruf nama atau alamat yang salah. Kalian akan bisa edit lagi, dan setelah itu bisa di print, diperbanyak juga bisa. Jadi setelah dapat membuat surat ini, kalian bisa membantu orang lain untuk contohnya membuat surat undangan pengajian atau sebagainya. Berikut ini nanti Ibu contohkan cara simpel yang lainnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan membuat mail merge yang simple. Sebelumnya kita buat dulu di Microsoft Word. Ini contohnya sertifikat ya, diberikan kepada nama, NIS, alamat, telah mengikuti seminar bla 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 bla. Lalu kita buat mail merge-nya. Nah, sebelum itu atau sesudah itu ya, bisa kita ke Excel. Kita ketikkan nama, NIS, dan alamat sesuai dengan nama yang kita inginkan. Misalnya di sini ada 10 data ya, Renita, Dian, Yongki, dan sebagainya. Kita buat di Excel, lalu kita save. Perlu diingat, setelah kita ngetik di Excel, kita harus save dan kita harus tahu letak file yang akan kita pakai. Jadi di Excel ini kita harus ingat letak di mana alamat kita menyimpan file Excelnya, karena ini nanti akan digunakan untuk mail merge-nya. Dan juga sheet-nya ya, itu kelihatan ya di bawah ini nih, sheet 1. Jadi nanti diingat, atau kalau memang lebih gampang lagi, diubah aja nama sheet 1 itu. Nah ini ya, dirubah dengan klik ketikkan nama. Oke. Lalu setelah itu kita kembali ke Microsoft Word, klik mailing pada tab di atas, lalu select recipient pada nomor 2 digambar, lalu pilih use an existing list pada nomor 3 digambar. Yang sini. Lalu setelah klik, carilah file database yang tadi sudah dibuat. Jadi perlu diingat ya, jadi harus ingat tempat di mana kita menyimpan filenya dan pilih tabel yang akan kita pakai. Tadi kan sudah kita save ya dengan judulnya nama, biar kita ingat di tempat di mana kita menyimpan datanya. Oke, setelah klik OK, pertama arahkan kursor ke titik 2. Nih, ke titik 2 seperti ini. Lalu klik insert mail merge field yang sini. Lalu akan muncul nama, NIS, dan alamat. Kalau misalnya kita mau ngisi nama, kursornya ditaruh di sini, lalu klik yang nama. Begitu juga dengan NIS. Pindahkan kursornya ke NIS, insert, terus pilih yang NIS. Begitu juga dengan alamat ya. Lakukan hal yang sama. Oke, selanjutnya kita klik preview result untuk melihat apakah nama-nama yang sudah kita buat itu sudah benar. Lalu ini hasilnya sudah kelihatan ya. Kalau kita klik panah kanan, ini nomor 1, nomor 2 itu namanya berbeda ya. Itu tandanya kalian sudah berhasil. Oke, terima kasih, selamat mencoba. Kalian sudah bisa membuat surat undangan, bisa membantu Pak RT-nya, bisa membantu Pak Lurah sekalipun untuk membantu mereka untuk membuat undangan secara simpel. Kalau bahasa ibu sih ya, bikin surat ajaib. Oke, selamat mencoba. Terima kasih sudah memperhatikan. Kalaupun kalian ingin mencoba, silakan dan kirimkan filenya ke
WhatsApp grup bisa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan sedikit saja tentang table of content. Apa itu table of content? Table of content diterjemahkan dari bahasa Inggris daftar isi. Biasanya hanya berisi isi dan disingkat secara informal menjadi TOC. Adalah daftar biasanya ditemukan pada halaman sebelum dimulainya karya tulis, judul bab, atau bagian atau deskripsi singkat dengan nomor halaman awal. Ini adalah salah satu contohnya table of content. Jadi terlihat ya rapih banget daftar isinya. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi untuk membuat daftar isi secara manual. Oke, cara membuatnya, buka Microsoft Word seperti biasa, lalu kita buat heading dengan cara memilih toolbar di atas. Terlihat? Lalu kita tulis apa saja sebagai heading, seperti yang dicontohkan di bawah ini. Oke. Lanjut setelah itu kita ke menu reference. Terlihat ya, walaupun kecil ya, reference. Lalu pilih table of content dan pilih automatic table. Satu ataupun dua sama saja ya. Lalu setelah itu ada table of contentnya. Jika ingin membuat heading judul misalnya seperti di bawah, kita harus mengupdate TOC-nya agar ada headingnya. Tuh, jadi kelihatannya kontennya wanita berjubah api halaman 1 dan sebagainya. Cara mengupdate-nya gampang banget. Jadi langsung aja klik table of content-nya, lalu klik update table of content. Jadi setelah kita membuat headingnya, jadi kita tinggal ketik saja apapun yang mau kita buat. Nanti setelahnya konten ini akan kita update secara otomatis. Klik saja di situ lalu klik update. Biasanya nanti terlihat ya. Lalu update entire table untuk mengupdate semua heading agar masuk table of content. Update page number only untuk mengupdate halaman saja, tidak memasukkan heading baru ke table of content. Jadi gini ya, tuh. Ini bahasanya seperti ini karena ini adalah tugas dari kakak kelas kalian yang kemarin. Jadi bisa Ibu manfaatkan untuk memberikan materi kepada kalian dengan bahasa yang mudah dimengerti. Oke, terima kasih. Kalian juga bisa mencoba membuat table of content. Jadi nanti kalian bikin saja paragraf atau apapun itu, atau dari makalah-makalah yang sudah ada, kalian bikin table of contentnya. Kalian bisa kirim melalui WhatsApp group, atau lebih hemat lagi nanti Ibu akan buatkan platformnya untuk mengumpulkan tugas membuat mail merge, contoh mail merge ataupun table of content. Dan ingat itu ada nilainya. Oke, selamat bekerja, selamat mencoba. Kalaupun memang kalian mencoba itu tidak bisa, itu tidak apa-apa. Dan kalaupun memang ada yang berhasil, itu akan ada nilai tambah dari Ibu.